Selamat pagi. Jadi pagi ini aku bakal pergi ke Top of Europe, ke Jungfrau. Jadi bangunnya harus pagi-pagi dong, karena lumayan jauh kalau mau ke sana. Oke, see you. Hai, selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini aku akan pergi ke Jungfrau, Top of Europe. Jadi untuk perjalanan pergi ke Jungfrau, karena saat sekarang ini aku hotelnya itu ada di Lutebrunnen, jadi aku harus naik kereta dulu dari Lutebrunnen ke Interlaken. Itu perjalanannya sekitar 30 menit. Nah, nanti dari Interlaken itu aku akan naik kereta berbeda lagi yang khusus untuk pergi ke Jungfraunya. Itu lumayan lama nunggu, makanya karena perjalanannya sangat jauh dan lama, makanya harus perginya tuh pagi-pagi sekali gitu loh. Tapi kereta paling pagi untuk pergi ke Jungfrau itu adanya cuma jam 8.30 karena mataharinya belum muncul gitu kan ya. Nah, jadi ini aku perjalanan mau pergi udah ke kereta yang khusus untuk pergi ke Jungfrau. Nanti dia akan transit di beberapa tempat. Tempat transit pertamanya itu di Eiger Mountain. Jadi di Eiger itu kita nanti harus bakalan change lagi kereta, dan itu nunggunya lama banget dan antriannya sangat panjang sekali karena keretanya itu bakalan selalu full, apalagi untuk cuaca yang bagus seperti saat sekarang ini. Aku pergi dalam saat cuacanya itu lagi bagus banget, karena kemarin itu cuacanya mendung terus berawan gitu ya, berkabut gitu, jadi nggak bisa ngeliat gunung-gunung gini nih, nggak bisa lihat pemandangan yang super duper keren banget. Sebelum kita sampai ke Eiger itu kita udah disuguhi sama pegunungan yang sangat bagus. Itu benar-benar nge-refresh mataku banget, pemandangannya sungguh luar biasa sekali. Itu udah seperti seperti di buku-buku majalah gitu loh, di kalender-kalender gitu. Jadi ini aku transit lagi untuk perjalanan ke Eiger. Jadi kita harus ganti kereta dulu. Nah, perjalanan dari Lotobrunnen ke Jungfrau itu kurang lebih hampir 3 jam. Karena juga harus transit dan ganti kereta, dan nggak terlalu jauh sih sebenarnya tempat transitnya, cuman di line yang sama, kecuali pas kita di Eiger. Nah, pas kita di Eiger itu perjalanannya lumayan belum informasi dari temenku yang tinggal di Switzerland. Dia bilang sering hujan dan awannya mendung-mendung gitu. Takutnya kan nyampe sana hujan, nggak bisa ngelihat pemandangan yang keren kayak gini, kan sedih banget ya. Nah, sekarang aku udah sampai di Eiger. Kita dari Eiger aku sempetin sebentar keluar karena
pas di giliran akunya tuh harus nunggu kereta berikutnya sekitar 20 menit katanya. Jadi aku sempetin buat jalan-jalan. Nah, ini kereta yang khusus dari Eger ke Jungfraunya. Nah, ini juga lumayan lama ya perjalanannya, tapi pemandangannya memang super keren banget. Pas aku sampai di Jungfrau stationnya, gila, ini tuh berasa kayak bukan sampai di atas gunung es ya, malahan berasa kayak baru arrive, baru mendarat gitu loh. Nah, kalau untuk kamu sampai ke Jungfrau, jangan lupa stamp tanggal ininya, tanggal paspor Jungfraunya di sini. Itu gampang banget tuh, tinggal di halaman bagian belakangnya kamu stamp dan ya jadi sertifikatnya. Ya sebagai tanda kenang-kenangan deh kamu udah pernah ke Jungfrau gitu. Nah, buat kamu yang sampai ke Jungfrau tapi ternyata nggak ada nih paspor kayak gitu, coba deh tanya sama abang-abang jual souvenir, kemungkinan dia ada gitu loh. Karena waktu itu temen aku nggak ada kan, jadi ya aku tanya mungkin bisa beli di sini. Ternyata dengan kebaikan hati si abang-abangnya, bilangnya ya udah buat kamu aja katanya gitu. Nah, aku berkeliling-keliling karena aku pikir tuh kok kaca semua. Aku kan pengen lihat gunung esnya yang bisa disentuh gitu kan, nggak di kaca. Jadi aku melewati terowongan karena pada saat itu aku bawa backpack aku yang sangat besar dan berat sekali. Jadi pas di stasiun itu nanti ada tempat penitipan barang, jadi tinggal dimasukin aja barang di sana gitu. Tuh pertama kali nyampe tuh berapa meter kita jalan nanti bakal disuguhin sama pemandangan yang keren banget, yang dengan ya pemandangan Jungfrau di layarnya itu. Nah, jadi nanti di terowongan itu dikasih beberapa pilihan. Kita bakalan bakalan jalannya itu langsung ke gunung esnya, mau hiking apa mau ke bagian yang ada fantasinya, atau mau langsung ke atas, ke puncaknya gitu, ke puncak Top of Europe-nya. Nah, jadi di sini aku coba jelajahi bagian yang fantasinya, tapi nggak terlalu lama karena tujuanku tuh lebih ke ngelihat Top of Europe-nya gitu loh. Tapi ini tuh udah berasa kayak suasana Natal ya, padahal belum Natal. Sumpah ini tuh keren banget, berasa kayak nggak mau pulang gitu loh. Itu benar-benar yang punya anak ini bagus lewati jalur yang ini nih, kalau yang ngebawa anak ke Top of Europe-nya. Nah, aku tuh jalannya nggak terlalu jauh, nggak sampai masuk dalam banget karena aku juga dikejar waktu. Pada hari ini juga aku harus lanjut lagi ke Zurich, Switzerlandnya, karena besok pagi itu perjalanan flight ke Denmark lagi gitu. Jadi aku milih jalur jalur kedua. Nah, di jalur kedua ini tuh kita bakalan diperlihatkan sama beberapa foto cuplikan artis-artis yang pernah kesini, pemain sepak bolanya yang terkenal yang pernah ke Jungfrau ini gitu. Nah, nggak lama sih perjalanannya tuh, udah paling sekitar 50 meter jalan kaki. Setelah itu kita bakalan sampai ke bagian luar, itu jalur hiking, benar-benar keren banget. Bayangin di saat lagi di saat lagi autumn kamu ngelihat es dong, dan pemandangannya tuh gila keren banget pokoknya, serius keren banget. Ini tuh udah kayak di kalender zaman dulu, tau gak sih kamu tuh kalau beli kalender pasti dapat foto pemandangan gini terus di bawahnya tanggal-tanggalnya gitu.
Nah pada saat ini tuh aku bawa sepatu yang salah, karena awalnya aku pikir aku nggak bakalan bisa pergi ke Jungfrau buat hiking, karena memang sangat mahal banget ya untuk bisa pergi ke Jungfrau, sangat expensive. Dan aku pakai boots, tapi boots itu masih terasa licin, padahal biasanya boots ini tuh yang biasa aku pakai pada saat lagi winter, tapi masih licin di sana. Jadi aku nggak bisa di jalan hiking itu pergi ke bagian ujung banget. Serius, itu bener-bener licin banget. Jadi aku udah deh, jalannya pelan-pelan, terus orang pada ngeliatin dong. Aku bikin TikTok di sana, terus bikin salam-salam buat teman-teman deket aja yang pengen bikin salam-salam waktu itu. Dan ya, nikmati kopiku. Mereka juga nyediain kursi tuh gratis buat duduk. Jadi kalau ada kursi yang bisa diangkat-angkat gitu, tinggal diambil aja dan udah duduk menikmati pemandangan. Dan pada saat itu aku juga nggak bisa lama-lama banget. Sayang banget sih sebenarnya nggak bisa lama-lama, karena aku udah janji lagi sama temenku harus pergi ke Bern. Jadi seperti dikejar-kejar waktu gitu. At least aku udah pernah kesini. Temanku yang asli Switzerland bilang, aku yang orang Switzerland aja belum pernah kesini loh, belum pernah ke Jungfrau loh, kamu udah pernah ke Jungfrau, wow amazing katanya. Emang bener pemandangan itu serius, kayak berasa nggak pengen pulang. Ya Allah, itu kayak memang pemandangan ciptaan Allah tuh yang perfect lah ya. Bener, asli keren banget. Aku nggak bisa ngungkapinnya lagi seperti apa indahnya pemandangan ini tuh. Amazing pokoknya. Nah dari Jungfrau aku balik lagi, terus di sana aku pakai lift sampai topnya banget, sampai paling atas. Dan aku jalan kaki sampai kita ada bendera Swissnya. Jadi kalau ada teman-teman yang buka kayak semacam di Instagram gitu yang GIF gitu loh, yang gambar gerak-gerak gitu, terus ketik Jungfrau atau Top of Europe, nanti bakalan keluar gambar seperti gedung gitu, terus ada bendera Swissnya. Nah aku sekarang lagi ada di atas itu, paling puncaknya banget, yang ada bendera Swissnya. Serius, itu keren banget. Dari bagian atas kita bisa lihat. Nah ini dia yang seperti di stiker-stiker yang biasa kita gunain itu. Nah ini bendera Swissnya berkibar dengan megahnya dong. Asli ini tuh keren banget. Dan pada saat ini kalau di Swiss juga hanya di saat di dalam ruangan, di dalam transportasi umum itu kita gunain masker. Tapi kalau kayak udah di luar seperti ini, kita nggak gunain transportasi lagi. Nah dari sana aku jalan lagi ke Eger. Di Eger aku transit, aku nggak milih lagi kereta, aku milihnya kereta gantung. Jadi dari kereta gantung nanti aku bakalan turun di Grindelwald. Grindelwald itu lebih tepatnya kayak negeri dongeng gitu bagi yang pernah nonton film Madagaskar. Yang kedua itu bener-bener syutingnya itu kayak di tempat Grindelwald ini gitu loh. Serius, asli keren banget pokoknya. Aku tuh sampai wow gitu, kayaknya aku pernah lihat pemandangan ini tapi di mana ya gitu. Terus aku coba lagi dong search gitu, di mana ya kira-kira aku ngeliat pemandangan ini. Ternyata baru inget aku pernah lihatnya di movie, di filmnya Madagaskar kedua. Nih pecinta kartun nih pasti tahu dah itu. Dan di bawahnya ini pohon-pohon Natal. Nggak tahu sih ini tuh pohon Natalnya yang bakal yang kan jadi di Eropa tuh mereka punya ladang bukit khusus untuk nanam pohon Natal. Nanti di saat lagi Natal itu pohonnya itu pada bakalan ditebang dan dijual gitu.
Sepertinya sih ini tempatnya ya, karena tuh sekeliling tuh pohon Natal semua tuh yang ditanam. Nggak tahu sih kebenarannya, tapi sepertinya begitu. Soalnya kalau di Denmark mereka juga punya tempat yang khusus untuk nanam pohon Natal. Ini tuh asli keren banget tempatnya. Aku sampai apa ya? Walaupun aku kadang tuh merasa takut ketinggian ya. Tapi kalau melihat pemandangan yang seindah ini tuh rasa takut ketinggian aku tuh jadi hilang gitu loh. Kayak berasa melayang aja gitu di udara kan. Emang benar keren banget dah. Jadi Switzerland itu salah satu tempat favorit aku. Ini udah kedua kalinya aku ke Switzerland. Tahun 2020 aku juga kesini pas summer, cuman pada saat itu cuacanya lagi nggak baik, jadi nggak secerah ini gitu loh. Jadi tahun ini aku 2021 pergi lagi ke Switzerland, padahal aku perginya di saat lagi autumn, tapi aku dapetin cuaca yang sangat bagus sekali, meskipun ada hujan ya beberapa saat, cuman ya nggak masalah, at least aku bisa ngelihat pemandangan yang seindah ini dengan pohon warna-warni karena masih lagi suasana autumn. Udah kayak di negeri-negeri dongeng dong, ya Allah. Just look like, oh my god, my dream come true gitu. Jadi pada saat aku sampai di Switzerland, aku stay-nya ini cuma 4 hari. Cuman aku visit sangat banyak sekali kota ya. Dari Thun, aku juga pergi ke Interlaken West, Interlaken Oost, dan Lutebrunnen, Bern, terus Brenze, Brienz, Lake Brienz, yang lagi viral itu tempat syutingnya film Korea itu, apa sih namanya, Crash Landing on You, kayak tanya sih kata teman-temanku. Dan aku juga sempat pergi ke puncak bagian atasnya Jungfrau juga. Aku juga ke Eiger, terus ke Zurich. Banyak banget sebenarnya, masih ada lagi sih tempat yang harus aku kunjungi. St. Gallen belum, terus Geneva dan Basel itu belum aku kunjungi sama sekali. Oh ya, aku juga kunjungi Brienne Rothorn Band. Itu tempatnya keren banget. Di sana kita bisa naik kereta tradisional banget. Itu keretanya tuh kayak yang di film-film dulu kala itu, gila, sumpah itu keren banget pokoknya keretanya itu. Terus cuman sadly nyampe sana lagi mendung dan ya begitulah, jadinya nggak terlalu melihat pemandangan di atasnya yang keren banget. At least aku udah pernah nyoba. Nah sekarang aku udah nyampe di Grindelwald, karena kemarin aku udah keliling Grindelwald, jadi sekarang aku cuma transit doang di Grindelwald. Dan setelah itu aku langsung berangkat ke Zurich. Dari Zurich mungkin nanti nyampenya malam. Nah dari Zurich mungkin aku akan cuman istirahat dan beli beberapa makanan. Setelah itu balik lagi ke Denmark. Bye, terima kasih. Akhirnya aku sudah sampai di Denmark lagi pakai Swiss Island. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bagi yang mau tanya tips-tips aku traveling di beberapa negara, traveling murah dan gak ngabisin dompet, tapi bisa pergi ke tempat-tempat yang keren-keren banget, silakan klik di link komentar. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Hai hai, bye bye. Assalamualaikum.